Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Manchester United setelah menang di partai vital, krusial, penting menghadapi tetangga berisik Manchester City, menghempaskan salah satu calon juara Liga Inggris ini dengan skor 2-1 di Old Trafford, akan tandang nih ke Selhurst Park di London menghadapi tuan rumah Crystal Palace. Pertandingan sendiri waktu Eropa, kick off-nya ya itu akan berlangsung hari Rabu malam jam 9 malam, berarti kalau di Indonesia jam 4 pagi ya. Crystal Palace ini merupakan raihan tim asuhan Patrick Vieira selama beberapa pertandingan terakhir. Dan setelah jeda Piala Dunia dimulai dari menghadapi Fulham, bisa dilihat ya, raihannya tidak cukup bagus. Mereka dari 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan yang ada di situ, mereka hanya sekali menang ketika menghadapi Bournemouth partai tandang. Selebihnya mereka selalu kalah. Di partai terakhir mereka pun tunduk 1-0 menghadapi tim yang sedang situasinya juga tidak positif sebenarnya, Chelsea, dengan skor 1-0. Di beberapa pertandingan sebelumnya bahkan mereka ini kalah telak di kandang sendiri menghadapi Tottenham Hotspur dan juga Fulham. Dan terakhir ketika mereka bermain di kandang, mereka ini takluk 1-2 menghadapi Southampton. Sebentar, itu nampaknya gue ingin cek ya apakah itu kekalahan. Ya, mereka kalah 1-2 betul di Piala FA. Pasukan Patrick Vieira ini di musim dingin, bursa musim dingin ini sampai dengan sejauh ini belum mendatangkan pemain baru. Bahkan mereka kan meminjamkan Jack Butland ke Manchester United, sang penjaga gawang ini. Dan ya sekali lagi mereka juga walaupun penampilannya, performanya tidak cukup bagus ya setelah Piala Dunia utamanya, tapi mereka belum mendatangkan pemain baru. Menurut WhoScore sejauh ini dia nih karakteristik dari Crystal Palace: counter attacks dan juga bagaimana mereka bisa mengambil bola dari lawan. Ini merupakan sisi terkuatnya dan cukup banyak kelemahannya, possession, finishing dan lain-lain, termasuk juga bertahan. Baik itu di sisi sayap, ini penting ya, sisi sayap Manchester United kan bagus. Lalu juga bertahan menghadapi pemain yang skillful, termasuk juga berduel nih, tidak cukup bagus. Jadi banyak sekali kelemahannya di sana. Sorry. Ini adalah yang gue lingkarin adalah head to head pertemuan terakhir dari kedua tim. Yang 3-1 itu adalah ketika uji coba kan di pre-season. Musim lalu di London, Crystal Palace menang 1-0 menghadapi Manchester United. Sementara ketika Manchester United bermain di kandang sendiri menghadapi Crystal Palace juga unggul 1-0 pada saat itu. Ini kan pelatihnya Ralf Rangnick di 2 pertandingan ini nih kalau tidak salah. Dan ketika Manchester United menang 3-1 di pre-season, ini dia formasi pada satu pertandingan di Australia. Ini ya kalau tidak salah di Australia ya, gue kok lupa ingat ini, coba gue cek dulu. Ketika Manchester United menang menghadapi Crystal Palace dengan skor 3-1, itu pertandingan dilangsungkan di Australia, betul, di Melbourne. Ini merupakan formasinya backnya Maguire dan Lindelof, Dalot di sana, Fred, Rashford, Martial. Ada Jadon Sancho mencetak gol di pertandingan tersebut. Ya, memang pre-season dan awal-awal musim ini Jadon Sancho tampil luar biasa. Sejauh ini inilah 2 pemain dari Crystal Palace yang menurut gue berbahaya. Tentu saja ada Wilfried Zaha, pemain yang sempat memperkuat Manchester United, dan juga gelandang Eberechi Eze, di mana raihan gol plus asisnya 2 pemain ini adalah yang tertinggi. Walaupun ada juga pemain senior tuh seperti Jordan Ayew yang mungkin harus diwaspadai juga. Gua melihat ya secara ringan amatiran, menganalisa secara ringan amatiran juga, dan gua menyaksikan ya nggak utuh pertandingan, tapi gue juga lihat itu di beberapa
beberapa momentum ketika Chelsea menghadapi Crystal Palace. Chelsea menguasai ball possession di Stamford Bridge, walaupun itu yang gue lingkarin ya. Crystal Palace juga memiliki beberapa momentum berupa shots, baik itu total shot maupun juga on target. Bayangkan, mereka punya 5 shot on target. Lalu ya, menguasai possession, akurasi tentu saja dikuasai oleh Chelsea. Passingnya tinggi ya, 85% akurasinya. Tapi yang menarik adalah bagaimana yang di bawah tuh yang gue lingkari, interception dan juga clearance. Bagaimana pasukan Patrick Vieira ini bisa mengimbangi bahkan mengungguli ya, interception dan juga clearance. Jadi secara fisik menurut gue ini penampilannya memang lebih apa ya? Ya mereka gayanya lebih fisik lah. Crystal Palace ini mengandalkan betul mungkin ya duel-duel yang terjadi. Walaupun duel yang dimenangkan sendiri juga lebih banyak dimenangkan oleh pemain Chelsea. Ini merupakan ya raihan Manchester United sampai dengan sejauh ini, terutama setelah Piala Dunia menang semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kemenangan beruntun dari pasukan Erik ten Hag ini. Semoga memang gue harapkan bisa momentum positif ini bisa terus ya berlanjut di London ketika menghadapi Crystal Palace, dan terus berlanjut walaupun bisa dilihat pertandingan selanjutnya selama 4 hari kemudian. Ini juga partai yang sulit menurut gua, akan menantang tuan rumah Arsenal. Setelahnya bisa dilihat itu dalam 3 hari Manchester United harus semifinal pertama Carabao menghadapi Nottingham, dan 3 hari lagi menghadapi Reading, 3 hari kemudian menghadapi Nottingham. Jadi jadwal Manchester United di bulan Januari ini sangat-sangat ketat. Praktis rata-rata menurut gue ya, ini hanya dari Crystal Palace ke Arsenal 4 hari. Yang lainnya nih 3 hari loh. Jadi ya Erik ten Hag yang tahu ya bagaimana situasi dan kondisi pemain. Tapi menurut gue rotasi walaupun kecil-kecilan harus tetap dilakukan, karena jadwalnya sangat ketat antara satu pertandingan dan pertandingan lainnya. Manchester United tentu saja sedang dalam kondisi dan juga aura yang sangat-sangat positif, atmosfernya juga sangat-sangat positif, terutama dengan kemenangan menghadapi Manchester City. Bahkan sekarang sangat mantap situasinya nih di papan atas 3 besar, 4 besar, ya 3 besar ya, karena kan Arsenal, Manchester City, Newcastle, lalu Manchester United. Tapi Manchester United masih ada 1 pertandingan di tangan dibandingkan dengan Newcastle United dengan poin yang sama. Ya Manchester United kalau ingin terus berada di papan atas, bahkan bisa merengsek lagi jauh lebih tinggi, memang harus mendapatkan hasil positif, hasil maksimal 3 poin. Dan oke, kemarin kita menang menghadapi Manchester City, tapi menghadapi tim-tim papan yang tengah maupun juga bawah ya, ini juga penting. Dalam sejarahnya Manchester United itu di tangan Sir Alex Ferguson yang gue ingat, ketika menghadapi tim papan atas tidak selalu Manchester United itu bisa secara konsisten mengambil poin penuh. Ada kalanya ya di big match itu mereka tidak bisa meraih poin penuh, tapi justru yang bisa membuat Manchester United ini berada di papan atas bahkan menjuarai liga adalah bagaimana mereka bisa konsisten ini mengambil poin-poin maksimal ya ketika menghadapi tim yang peringkatnya di bawah Manchester United, artinya tim di papan tengah maupun juga papan bawah. Dan ini menurut gue yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag, bukan semata-mata untuk berada di perburuan gelar juara, katakanlah demikian, tapi paling tidak ini loh bisa aman dulu berada di 4 besar. Dan ini harus bisa dilakukan dari sekarang ketika sudah masuk tahun baru nih ya, Januari, Februari dan lain-lain, dimana ya, kompetisi akan semakin ketat. Dan sering juga yang dikatakan oleh Sir Alex dan sudah dikutip juga ya oleh Erik ten Hag di salah satu wawancara, mengatakan bahwa kurang lebih kompetisi itu baru dimulai di bulan Januari. Nah, dengan situasi yang positif di Manchester United dan jadwal yang ketat itu tadi, dan juga pemain baru Wout Weghorst, bagaimana perkiraan formasi? Inilah perkiraan formasi dari Manchester United yang gua prediksi mungkin akan diturunkan oleh Erik ten Hag, dan seperti biasa nanti akan ada pengharapan dari gua ya. Mungkin David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Varane akan diduetkan dengan Lisandro Martinez dan mengembalikan
Luke Shaw ke back kiri. Lalu mungkin di pivot Casemiro berduet lagi dengan Fred ya, karena keduanya bermain sangat bagus ketika menghadapi Manchester City. Lalu di kanan mungkin Anthony akan diturunkan dari awal, Bruno Fernandes kembali ke posisi nomor 10. Di kiri tentu saja seorang Marcus Rashford Mancunian Pele ini akan ditempatkan di posisi terbaiknya, dan bisa saja Wout Weghorst langsung akan diberikan debut sebagai starter. Ini perkiraan gue, walaupun harapan gue formasinya tetap sama, 4-2-3-1, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Luke Shaw, tidak ada yang berubah di sana. Pivot dikembalikan lagi Casemiro dan Eriksen. Kenapa? Fred ketika diturunkan menghadapi Manchester City tampil luar biasa, tapi menurut gue itu lebih ke taktikal karena situasi lawan yang dihadapi, yaitu adalah Manchester City. Ketika menghadapi Crystal Palace, gue pikir Manchester United butuh lagi nih kreativitas dari sisi pivot, pemain yang bisa menghubungkan lini belakang, tengah, dan juga depan. Dan sejauh ini ya Christian Eriksen ini menjadi pilihan yang oke di sana. Gua juga tahu bagaimana memang penampilan Christian Eriksen ini menurun, tapi bukan berarti dia jelek. Oke, di pertandingan menghadapi Manchester City mungkin dia tidak tampil maksimal. Feeling gua sih mungkin ada kelelahan di sana. Kenapa bisa lelah? Ya bisa jadi karena situasi di lapangan sangat intens, terutama ketika pemain ini melakukan pressing di babak pertama ya. Semua pemain bergerak dengan maksimal dan juga cair untuk bisa mengganggu distribusi bola dari Manchester. Tapi ketika menghadapi Crystal Palace ini kan hal yang berbeda lagi. Mereka lebih sering melakukan permainan-permainan fisik yang menurut gue justru inilah saatnya Manchester United untuk bisa bermain lebih teknis, lebih taktikal, lebih teknikal, katakanlah demikian ya. Gelandang serang ini juga menurut gue akan ada sedikit perubahan ya. Gue harapkan Bruno Fernandes bisa digeser ke kanan, Marcus Rashford tetap di kiri, Scott McTominay. Kenapa? Ya, Christian Eriksen, mungkin Bruno Fernandes juga Casemiro lebih ke taktikal, sementara Scott McTominay inilah bisa sebagai penyeimbang ya permainan fisikal atau lebih ke fisik dari Crystal Palace. Di depan Anthony Martial. Kenapa Anthony Martial bukan Wout Weghorst? Ada dua alasan, seperti biasa dua alasan. Nomor satu, ketika menghadapi Liverpool menghadapi Manchester City, gue sempat berpikir Anthony Martial tampilnya tidak cukup maksimal nih ya. Tapi gue lihat lagi di cuplikan dan juga ada beberapa analisa gue lihat di Twitter, Anthony Martial kemarin tuh perannya juga krusial. Bukan dalam sisi serang, tapi ketika melakukan pressing, mengganggu distribusi bola dari Manchester City. Dia ini adalah pemain yang selalu mengawal Rodri ternyata di babak pertama. Ada analisa yang gue lihat di salah satu cuplikan di Twitter. Bagaimana dia ini selalu menempel bukan back tengah dari Manchester City, tapi bagaimana Rodri. Dan dia juga sering menjadi dalam tanda kutip penyerang bayangan ya, ketika Manchester United ini menyerang. Jadi semacam kayak penarik perhatian dari para pemain Manchester City, utamanya pemain belakang dan juga gelandang bertahan, sehingga sayap-sayap Manchester United ini bisa lebih leluasa. Marcus Rashford dan juga beberapa kali Bruno Fernandes. Dan menurut gua fungsi ini bisa diteruskan nanti ketika menghadapi Crystal Palace. Itu alasan nomor satu. Alasan nomor dua adalah adaptasi dari Wout Weghorst. Menurut gue akan lebih maksimal kalau dia dimasukkan menjadi pemain pengganti. Kenapa? Supaya dia bisa dalam tanda kutip belajar dulu dari bangku cadangan sebelum dia akan terlibat langsung di atas lapangan ya. Bagaimana dia harus memainkan perannya, sekaligus juga mempermudah proses integrasi dengan pemain lain sekali lagi di atas lapangan nanti. Dan ya kalau memang penampilannya oke, adaptasinya bagus, bukan tidak mungkin di partai selanjutnya akan bisa tampil sebagai starting lineup. Pemain-pemain yang didatangkan oleh Erik ten Hag musim ini tidak semuanya langsung dipercaya sebagai starter ya di partai perdana. Ada beberapa pemain, salah satunya tentu saja Casemiro, yang diberikan waktu beradaptasi ya kan, dengan cara dimainkan dari bangku cadangan dulu. Tapi menurut gue setidaknya kehadiran Wout Weghorst yang ada di baik itu di bangku cadangan nanti yang maupun diturunkan langsung, ini kan sudah cukup cukup bagus dalam menjaga kualitas dan juga kedalaman utamanya lini depan dari Manchester United yang memang sebelumnya ini kurang. Cuman menurut gua
pengharapan gue ya Anthony Martial diberikan kesempatan duluan. Mengenai prediksi skor dengan amatiran, melihat kondisi dari Manchester United dan juga keadaan dari Crystal Palace, kalau Manchester United bisa tampil solid ya, gue pikir kemenangan 0-2 mudah-mudahan bisa diambil dari London. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa yang ingin diturunkan dulu? Anthony Martial ataupun Wout Weghorst, Fred ataupun Christian Eriksen? Bisa drop di kolom komen ataupun juga pemain lain ya. Dan juga perkiraan skor seperti biasa drop di kolom komen. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory glory Manchester United. Thank you.